Puji Tuhan, kalau nanti Anda ada pertanyaan yang seputar praktek sehari-hari, dan ini kesempatan karena banyak anak Tuhan, kita tuh menjalani kehidupan kekristenan kita tuh seperti sebuah kehidupan agamawi yang mati. Padahal bergaul sama Tuhan itu enaknya, nikmatnya. Jangan ngomong soal fasilitasnya, itu pasti ngikut. Saya berharap teman-teman di sini akan menjadi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Jadi dari tadi 2 blueprint yang saya bagikan, yaitu pertama kita mesti punya keberanian. Dan yang kedua kita mesti punya iman percaya. Jadi datang, berani aja datang. Dan ketika datang, Tuhan ada kok. Tuhan tidak nunggu ditelepon dan tidak nunggu Anda melakukan ritual tertentu. Itu zaman perjanjian lama ya pakai ritual ya, nari-nari ha gitu ya, baru Tuhan hadir. Enggak, Tuhan sudah ada bersama dengan kita. Amin. Saya mau mengajak 2 hal ini, berani untuk datang dan percaya dia ada di situ. Enggak akan bisa kalau yang satu ini Anda dan saya enggak punya. Apakah itu? Saya ajak kita melihat sebuah cerita firman Tuhan yang cukup panjang. Yaitu Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Kita akan melihat saudara ayat yang ke-14. Mulai dari ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-25. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta, dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uangnya. Singkat cerita saudara, mereka melihat bahwa tuannya datang, lalu tuannya bertanya apa yang mereka hasilkan. Saya mau ajak kita langsung lompat, ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, perhatikan, aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Anda perhatikan orang ini rupanya punya pandangan negatif tentang tuannya ya. Jadi dia menganggap bosnya itu jahat. Cuman ngambil keuntungan. Makanya dia itu melakukan tindakan menyembunyikan talenta. Yang saya maksud adalah begini. Di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, pandangan saudara tentang Tuhan sangat berpengaruh dengan tindakan saudara tentang Tuhan. Saya berusaha pelan-pelan ya. Pandangan saudara tentang Tuhan itu pengaruh sekali dengan apapun yang saudara lakukan yang berkaitan dengan Tuhan. Baik itu berdoa, pelayanan. Jadi yang saya mau luruskan sore hari ini adalah pandangan saudara tentang Tuhan itu kayak apa. Orang yang terima 1 talenta memandang bosnya jahat. Saudara dan saya tanpa disadari, kita kenapa tidak berani datang ke Tuhan? Karena itu pasti pengaruh dengan pandangan saudara tentang Tuhan. Berarti kemungkinan besar saudara-saudara yang takut
datang ke Tuhan karena tidak layak dan sebagainya, merasa kotor. Berarti tanpa saudara sadari, di dalam pikiran saudara Tuhan itu modelnya kayak dewa yang jahat yang bawa pentung. Loh iya toh. Saudara datang tidak kudus, dipentung. Saudara datang jelek, dipentung. Tanpa banyak kita sadari, banyak dari saudara punya pandangan ke Tuhan kayak orang yang punya satu talenta. Pandangan saudara menentukan semua tindakan saudara. Saya kasih contoh. Seorang ibu berdoa minta pekerjaan. 8 tahun tidak dapat pekerjaan. Makanya saya bilang kalau masalah teknis itu tidak terlalu penting. Kalau darahnya benar, teknisnya apapun, misalnya teknisnya pun kelihatan tidak sempurna, itu jadi bagus hasilnya. Yang penting soul-nya dapat. Dan soul yang paling utama, yang ketiga yang saya bahas dalam session ini. Pandangan. Apa yang Anda lihat tentang Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan dulu, di mata saudara Tuhan kayak apa? Pasti jawaban kita klise ya. Baik, maha kasih, penuh pengampunan, berkuasa, itu cuman lip service. Tapi aslinya saudara yang tahu. Wanita ini 8 tahun berdoa minta pekerjaan gak dapat. Waktu dia sharing, dia belum dapat. Dan dia bilang begini, saya tidak dapat pekerjaan selama 8 tahun karena Tuhan sedang mendidik saya supaya belajar bergantung kepada Tuhan. Berarti ini pandangannya dia tentang Tuhan, Tuhan tukang didik. Tuhan tukang ngajar. Tuhan tukang mendisiplin. Ada lagi seorang yang cukup fatal. Dia kena kanker. Lalu dia cerita kemana-mana. Tuhan memberi saya penyakit kanker. Supaya saya belajar bagaimana rasanya menderita di atas kayu salib. Berarti dia memandang Tuhan itu supaya ngajarin anaknya itu pakai kanker. Nah ini pandangan-pandangan yang sangat berbahaya. Saya mau sharing aja supaya Bapak Ibu ngerti. Dan saya berharap sore ini ada banyak pertobatan. Saya cuma mau iming-imingin, hubungan dengan Tuhan itu enak banget. Enak banget. Kalau saya bisa, banyak orang bisa, saudara juga harus bisa. Karena kita punya Papa yang sama. Sesimpel itu, berani dan percaya dia ada. Tapi yang ketiga ini yang mendasarin semuanya. Pandangan kita tentang Tuhan. Sejak saya bertobat terima Yesus, saya pelayanan dari Senin sampai hari Senin. Tanpa saya sadar, kadang-kadang khotbah pendeta itu justru menyesatkan Bapak Ibu. Sehingga saya tuh merasa, ketika saya pelayanan banyak, suatu saat saya mengalami kondisi sulit, terpuruk. Saya kehilangan pekerjaan, suami kehilangan pekerjaan, saya baru melahirkan anak kedua, secara ekonomi kami sangat susah. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya kecewa dengan Tuhan. Saya merasa saya sudah pelayanan, tapi Tuhan kok membuat saya menderita. Kenapa bisa seperti itu? Karena pandangan saya salah. Kalau pandangan kita salah, cara doa kita pun jadi salah. Singkat cerita itu gini, sekitar tahun 2004. Saya dalam kondisi susah, sudah ekonomi sulit. Beberapa ada yang tahu dari YouTube, salah satu pergumulan terbesar saya adalah mama saya. Dan terjadi sebuah peristiwa yang intinya saya sampai kepahitan dengan mama. Saya benci dengan mama saya, bukan cuma kepahitan. Saya benci dengan mama saya.
Dan ketika peristiwa itu meledak, keadaan keluarga kami semakin sulit. Sudah jatuh ditimpa tangga. Jadi sudah susah, mama saya menuntut sesuatu sehingga itu membuat kami bebannya tambah susah. Dan di situ saya kecewa dengan mama saya. Saya kecewa dengan Tuhan. Saya merasa saya pelayanan dari Senin sampai Senin Tuhan tidak nilai. Saya merasa saya pelayanan kurang radikal apa, Tuhan kasih saya penderitaan. Siapa yang kadang merasa gitu? Doanya tidak dijawab padahal saya sudah puasa, saya sudah menabur. Berarti ini tanda pandangan kita tentang Tuhan salah. Singkat cerita, 6 bulan saya murtad Bapak Ibu. Saya tidak mau ke gereja. Saya tidak mau baca Alkitab. Dan saya tidak pelayanan. Saya keluar dari gereja. Saya tidak mau pelayanan. Mohon maaf. Saya sempat memaki Tuhan. Makanya saya bersyukur Tuhan kok sabar ya. Coba Tuhannya kayak Rut, berantakan dunia ini. Saya kecewa dengan Tuhan. 6 bulan. Jangan ngomong soal pelayanan. Hari itu, ambisi saya cuma satu. Saya mau cari duit yang banyak. Saya mau balas di mata musuh-musuh saya yang menghina saya. Itu biasa toh. Pasti banyak yang ngalamin gitu. Nanti ya tak lihat no ke kamu. Kalau aku berhasil, menghina kamu. Itu ambisi saya. Jadi saya tidak mikir pelayanan, 6 bulan. Suatu saat suami saya bilang, Non, aku dapat tawaran kerja. Aku interview. Hari apa? Hari Minggu. Loh kok interview hari Minggu? Karena orangnya hari lain sibuk kerja, cuman bisa hari Minggu. Saya ya iya aja. Kami sangat susah Bapak Ibu. Jadi saya mensupport dia hari Minggu. Ternyata dia bawa saya keluar dari lift, gedungnya beberapa lantai, keluar dari lift saya kaget itu gereja. Zaman itu belum ada gereja di perkantoran, kalau sekarang kan udah banyak. Zaman itu belum ada. Jadi ini gereja yang saya tahu baru satu-satunya ini gereja yang ada di daerah perkantoran, di gedung kantor. Wong lainnya tuh bank, kantor. Saya tahu dia ada di gereja, dia bohongin saya Bapak Ibu, suami saya. Saya keluar dari lift langsung dengar pujian. Loh, kita kok ke gereja? Loh, yang mau interview ada di gereja. Saya langsung tahu dia bohongin saya. Enggak, ayo pulang. Suami saya jawab gini, pulang sendiri. Pulang sendiri tidak bisa naik motor. Naik bemo nggak ada duit. Jadi tidak bisa, kejebak. Saya masuk ke gereja, duduk di paling belakang. Jok. Kalau ini masih luas ya, itu benar-benar rapat, jemaatnya rapat. Setiap pendetanya ngomong sepanjang khotbah, saya dalam hati mengkritik. Gua tahu semua, saya S2, gini-gini MTH. Waduh, pamer sedikit Bapak Ibu. Tapi aku lupa apa yang tak pelajarin, lupa semua. Jadi saya mengkritik semua khotbahnya. Tahu, basi. Udah lama, paling sebentar lagi mau ngomong soal ini toh. Oh beneran. Setelah khotbah selesai, pendetanya nggak langsung turun duduk. Dia datang bawa mic, terus masuk ke lorong seperti ini. Waktu itu 2 lorong, masuk lorong seperti ini, jalan ke belakang. Saya tahu gelagat ini, karena saya juga bergerak di profetik. Pendeta kalau turun bawa mic ini terus jalan gitu, berarti mau tumpang tangan. Saya duduk di belakang, saya dalam hati berkata begini, jangan aku lagi murtad. Dia bawa mic dan bawa asisten di belakang bawa tape recorder, alat rekam. Jangan aku. Ini amsyong kalau aku pakai mic, aibku akan dibacakan dan disuarakan, semua orang akan tahu aku lagi murtad.
Firman Tuhan bilang, apa yang kamu takutkan itu yang akan menimpa kamu. Dia datang sampai ke belakang, masuk di barisan saya paling pojok. Padahal yang di depan-depan ini, yang di barisan yang depannya ini tacik-tacik, gemuk-gemuk loh. Itu maksudnya mau masuk kan susah, dia ngebelain loh. Sungguh Bapak Ibu, langsung dia datang, berdiri di samping saya, langsung cep tumpang tangan. Saya kan tidak mungkin gini, no, kan tidak mungkin. Tambah malu kan. Pasrah saya, dalam hati ini, ya udahlah gua dipermaluin untuk pertama dan terakhir aja kok. Tiba-tiba dia bilang begini, aku tahu hidupmu susah. Saya enggak ngefek itu. Dalam hati saya bilang, enggak usah Bapak, enggak butuh karunia profetik. Dari sejak kuliah, semua orang selalu bilang, muka saya ini muka susah. Enggak sulit. Muka saya ini Bapak Ibu, kalau enggak senyum, terus enggak mandi, terus enggak dandan, kelihatan sumpek. Saya tuh loh Bapak Ibu, kalau diem orang mesti tanya gini, ada masalah apa? Kamu enggak apa-apa. Muka ini rada susah Bapak Ibu. Mungkin karena agak lonjong ya, cuman sekarang aja yang tambah bundar. Kalau orang mukanya bundar tuh enak Bapak Ibu. Jadi kalau orang mukanya bundar, Anda enggak usah senyum, kelihatan ceria. Tapi muka lonjong, enggak senyum, kelihatan sumpek. Makanya orang tua bilang muka bundar tuh hoki. Mungkin karena itu ya. Orang yang mukanya bundar, nah itu ibu agak bundar. Itu. Orang muka bundar itu enggak mandi pun kelihatan seger Bu. Tapi kalau orang mukanya lonjong, meskipun mandi, terus diem gitu, kelihatan ada beban pikiran. Padahal enggak mikir apa-apa loh. Jadi saya bilang dalam hati, aku tahu hidupmu susah. Saya dalam hati, semua orang tahu Pak dari zaman kuliah. Tapi tiba-tiba dia berkata seperti ini. Kalimat berikutnya itu yang bikin saya tersentak. Dia bilang begini, aku tahu kamu kecewa dengan mama kamu. Lah, ini kan enggak tentu semua orang tahu. Betul enggak? Aku tahu kamu kecewa dengan mama kamu. Lalu dia mulai berbicara dan saya itu seperti saut-sautan di dalam hati. Dia bilang gini, anakku ketahuilah, semua penderitaan yang kamu alami sekarang, bukan aku yang memberikan penderitaan itu. Lalu hati saya berkata, siapa kalau gitu? Dijawab loh, bukan aku. Ketika iblis dilemparkan ke bumi, seluruh bumi itu ada di dalam kuasanya. Dia akan membuat penyakit. Dia akan mendatangkan kematian. Dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Penyakit itu semua iblis yang kasih. Aku datang untuk memberi hidup. Saya baru ngerti konsep itu Bapak Ibu. Jadi setan itu dilempar ke bumi. Bapak Ibu ingat gak waktu Yesus itu dicobai, Yesus itu diiming-imingi sama setan gini, kalau kamu nyembah aku, apa kata setan? Aku berikan semuanya. Itu bukan omong kosong, karena memang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh bumi dikuasai oleh dia. Ibaratnya dia yang punya rumah. Tetapi barang siapa menerima Yesus, dia akan mendapatkan akses pemulihan dan pertolongan. Jadi saya baru kali itu ngerti bahwa setanlah yang memberikan penyakit, bukan aku. Setanlah yang mencuri, membunuh, membinasakan. Lalu dia berkata begini, ini yang membuat saya tidak tahan, akhirnya nangis, yang tadi malu jadi malu-maluin. Dia bilang begini, tadi malam kamu berbicara di dalam hatimu, bahwa kalau sampai anakmu tidak bisa makan, kamu akan kasih dagingmu. Tadi malam kamu berbicara di dalam hatimu, ini tidak ada yang tahu Bapak Ibu, suami pun tidak tahu. Kamu berbicara di dalam hatimu bahwa kamu kalau sampai tidak bisa membelikan susu buat anak, kamu akan rela kasih darahmu untuk diminumkan buat dia. Saya terinspirasi film-film itu loh Bapak Ibu. Kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum kan, ininya disilet terus diminumkan kan. Ya mungkin kebanyakan nonton TV ya Bapak Ibu. Jadi terpengaruh, waktu susah pun terpengaruh. Jadi saya tuh bilang begitu sama anak saya, karena saya tidak punya duit untuk beli susu. Dan saya tuh sampai bilang gini,
kalau nak, mama ndak bisa kasih kamu makan, mama akan kasih daging mama. Itu saya nangis waktu tadi malamnya ngomong gitu. Nah pendeta ini ngomong seperti itu. Dan dia bilang begini, pernahkah kamu berpikir, kalau kamu aja, yang manusia yang banyak kelemahan, kamu rela untuk mati dan kasih dagingmu untuk anakmu. Kenapa kamu tidak pernah berpikir bahwa aku ini papamu? Aku bukan cuma asal bicara, kamu masih cuma bicara. Aku sudah melakukannya, aku memberikan darahku dan aku memberikan dagingmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa ketika kamu, itu dia ngomongnya panjang Bapak Ibu. Pernahkah kamu berpikir bahwa ketika kamu bicara, kamu rela kerja keras kayak apapun untuk membelikan anakmu rumah. Bapak Ibu, saya pernah kos. Dan ketika saya kos Bapak Ibu, terus terang. Anak saya itu namanya anak kecil kan kadang-kadang lancang ya. Masuk di kamar. Dan ini saya kos bukan di sembarang orang, saya kos di keluarga sendiri. Saya kasih tahu buat Bapak Ibu, waktu saya kos di keluarga sendiri, saya tuh minum itu ditakar Bapak Ibu. Jadi saya kalau minum, saya punya botol aqua sendiri, lalu saya isi. Setelah saya isi, dia mengharuskan saya nulis, saya sudah pakai berapa botol Pak. Lalu saya nanti harus kembalikan. Ini keluarga sendiri loh. Saya kepahitan sekali. Dan anak saya suatu hari lancang masuk di ranjangnya dia, lalu dia bilang begini, tidurkan di kamar pembantu, jangan di sini nanti kalau ngompol aku susah nyucinya. Oh hati saya sakit Bapak Ibu, makanya saya dalam hati itu mau balas dendam, suatu hari saya harus kaya ya. Mau tak tunjukkan rumahku di depan matanya dia. Biasa orang kepahitan no. Jadi itu yang saya lakukan dan saya bilang begini, mama kan kerja keras, kalaupun perlu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pokoknya kamu harus punya kamar, kamu harus punya ranjang yang enak nak, yang tidak disuruh masuk ke kamar pembantu. Itu saya ngomong begitu. Pendeta ini ngomong, kamu kemarin ngomong bahwa kamu rela kerja keras karena kamu mau anakmu punya rumah yang nyaman. Pernahkah kamu berpikir bahwa anak domba tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya supaya anak-anakku punya rumah yang enak? Kenapa kamu tidak pernah berpikir bahwa kalau kamu butuh rumah, aku lebih mau dan lebih ingin memberikan kamu rumah? Pertama kali setelah sekian tahun mengikut Tuhan, saya baru ngerti tentang hati yang namanya hatinya Papa. Sejak saat itu Bapak Ibu, pemikiran saya berubah. Tuhan itu Papa yang cinta mati sama saya dan saudara. Kalau saudara butuh rumah, capek kontrakan, Bapak Ibu, Anda harus ingat, Tuhan itu lebih rindu Anda berhenti kontrak dan dikasih rumah. Sejak saat itu cara berdoa saya berubah. Kalau dulu cara berdoanya gini, Tuhan tolong dong kasih rumah, belikan rumah di dalam nama Yesus, rumah datang. Cara doa saya seperti liturgi Pak. Tapi setelah saya ngerti pemahaman tentang Papa, saya tuh doanya gini, Pak, Ruth ini tidak punya rumah, Ruth capek kos, dan Ruth tahu, Papa pasti sekarang lebih nangis lihat Ruth kos. Papa pasti tidak tahan mau sediain rumah buat Ruth. Sejak hari itu cara berdoa saya seperti itu. Pak, saya tidak punya duit buat makan. Saya tahu Papa pasti tidak akan tega lihat saya kelaparan. Jadi doanya beda kan? Yang sebelumnya doanya seperti minta-minta dan tidak punya keyakinan. Setelah ngerti bahwa dia itu Papa, doanya saya jadi yakin banget, saya tidak mungkin tidak dikasih rumah. Saya tidak mungkin tidak dapat makan, saya tidak mungkin tidak ditolong untuk kerjaan. Sejak hari itu pemahaman saya tentang Papa berubah, dan sejak hari itu mujizat demi mujizat terjadi dengan luar biasa. Saya bilang kalau saudara ngerti dia Papa, saudara akan datang dengan Tuhan dengan berani. Oh dia tahu kok memang anaknya resek kok. Dia tahu anaknya brengsek. Saya tidak takut. Saya bilang Pak, dia tahu anaknya yang satu ini suka komplainan. Saya tidak takut karena dia Papa. Bapak Ibu, mungkin papa mama kita tidak seperti ideal yang seperti saudara dan saya harapkan. Tetapi Papa kita di surga, orang bilang gini, Papa di dunia katanya adalah gambaran Papa di surga. Salah. Izinkan saya meralat.
kita di surga adalah penyempurnaan dari Bapa kita di dunia yang tidak sempurna. Bapa kita disempurna cacat. Di surga, Bapa kita yang menyempurnakan. Dia sayang mati sama kita. Sejak itu yang membuat saya mengalami mujizat itu gampangnya luar biasa. Saya datang ke Tuhan dengan berani, saya baru nakal, baru kepahitan. Ada orang jelek-jelekin saya ngamuk, saya datang sama Tuhan. Orang itu menjelekan loh Tuhan, sungguhan aku mau cakar dia, mau tak tendang dia, gitu loh. Sampai emosi gitu kan. Setelah emosi menggos-menggos, baru mandek. Terus Tuhan mulai bilang, sudah lega. Simple, dia apa-apa. Kenapa saudara harus datang kayak orang-orang aliran tertentu? Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, apakah yang sulit bagimu? Engkau yang menguasai semuanya. Ujung-ujungnya berikan aku duit. Bapak ibu datang minta orang tua kita. Simple loh, bapak ibu datang cuma Pak minta duit. Pak aku butuh duit. Enggak pakai macem-macem. Itu papa. Oh sejak hari itu bapak ibu saya kasih tahu. Doa saya kan berubah. Karena doa saya berubah, mujizatnya juga berubah. Sejak saya dijamah hari itu, enggak lama, saya terima mujizat rumah. Banyak orang yang sering dengar kesaksian saya. Dan mereka cuma bilang, kok enak ya, Bu Ruth ini hidupnya dari mujizat ke mujizat. Kok penuh mujizat. Pandangan Bapak Ibu ke Tuhan harus disadarkan. Dia Papa. Mana ada Bapak yang kasih penyakit? Bapak punya putra? Berapa? 2. Pernah ngomong gini sama anaknya, berhubung kamu nakal, tak kasih kanker biar kamu ngerasa. Susahnya Papa itu kayak apa? Ada? Kalau ada, gila. Kenapa orang dengan enteng bilang begini, saya dikasih penyakit supaya Tuhan itu mengajarin saya bagaimana bergantung sama dia. Mengajari saya rasanya penderitaan di atas kayu salib. Loh, dia itu menderita di atas kayu salib supaya saudara tidak menderita, jangan dibalik-balik. Orang tua tahu anaknya sakit, Anda bilang apa? Nak, kasihkan mama. Biar mama yang sakit, kamu yang sehat. Benar nggak? Anak Anda butuh jodoh. Siapa yang bingung nyari? Lo katanya, siapa yang bingung nyari? Mama papanya kan? Kayak saya, tak tawar dari mana-mana seluruh dunia. Pernah mikir nggak Anda kepingin kawin, Tuhan lebih kepingin Anda kawin, tak kasih tahu? Kalau Anda mengerti ini, cara doa Anda akan beda. Anda akan datang ke Tuhan dengan berani, tidak pakai liturgi, tata cara macam-macam. Aduh, wong sama apa kok pakai liturgi, tata cara. 5 lagu keras, 2 lagu lambat. Terus harus jengking-jengking, berlutut, tersungkur. Tuhan kok belum datang. Sampai panas. Harus kerenyeng-kerenyeng, kejet-kejet, bulu kuduk berdiri ke kuburan, gampang. Tuhan simple. Simple sekali. Dia Papa loh. Ngobrol sama Om Kris, kami menangis di meja makan. Menangis kenapa? Tuhan kok sayang sama kita ya. Padahal kita ini banyak resek loh. Nggak ada yang layak Pak. Trust me, sampai hari ini saya nggak layak. Cuman karena kebaikan Tuhan, cinta. Cinta tanpa syarat. Jadi kalau engkau diberkati itu cuma karena dia cinta. Saya berharap pikiran Anda tentang papamu berubah. Dia baik banget. Itu yang terjadi sama saya. Selama 2 tahun terkunci di Australia, saya tidak punya akses ke rekening bank. Saya cuma bilang gini, Pak, 2 minggu lagi bayar sekolah. Papa kan tahu Ruth nak punya duit. Takut loh aku Pak, duduk loh. Papa boleh enggak dikasih cepetan gitu loh Pak. Aku kempot-kempot ini. Saya kalau
doa gitu Pak ya, cuma di mimbar aja enggak. Di mimbar ditata. Kan enggak semua bisa menerima, syak nanti. Tapi saya doanya gitu. Enggak lama. Saya yakin banget. Barang siapa datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan dia sangat mau memberikan pertolongan karena dia papanya. Papa saudara dan saya. Anda punya pergumulan? Oh, papamu lebih mikirin daripada engkau, percayalah. Anak saya ndak bingung cari jodoh. Memang usianya masih muda, mamanya aja yang kepingin segera nimang cucu. Mamanya yang ngebet terus, dia ndak pusing. Lihat, itu papamu. Saya ngelihat wajah-wajah dari sini. Wajah-wajah yang disayang Tuhan. Bapak, Tuhan mau kasih Bapak sesuatu. Ya yang pakai kaos, Bapak jangan menatap saya dengan penuh kecurigaan. Saya enggak tahu Tuhan mau kasih Bapak rezeki besar apa. Tuhan bilang begini, semua perjuanganmu, kau akan melihat hasil yang mengejutkan. Tuhan akan mengangkat kamu tinggi. Amin. Api aminkan Pak. Lek jelek tolak ya. Positif amin. Saudara, itu Papa kita. Amazing kan? Yuk kita ngampirin Tuhan. Saya yakin tidak akan ada pertanyaan. Ibu yang wajah bundar mau tanya? Tanya lah Bu, beno kelihatan aku rada pinter gitu loh Bu. Nggak ada yang tanya. Oh haleluya, gitu ya Bu ya. Jadi bukan nggak ngerti semuanya ya Bu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita punya papa yang baik banget gitu loh, iya toh. Jadi saudara nggak perlu kejut-kejut kayak tadi toh, mor. Ya, yes, mor. Sudah sampai sini, yes, mor, panas. Kalau menurut saya itu kejiwaan, bukan sakit jiwa, tapi banyak di dalam kekristenan, praktek-praktek kita itu sebetulnya bukan dari Tuhan, tapi lebih ke jiwa kita. No, Tuhan itu sederhana. Pa, I love you, I need you. Saya bisa menangis dimanapun. Di mall lagi rame, nggak butuh khusus pejamkan mata baru ngerasain. No, Pa, aku kangen. Selama 2 tahun di Australia saya melihat Tuhan hidup. Saya tidak punya siapa-siapa di Australia. Tidak ada teman, betul-betul negara asing. Anak-anak saya melihat Tuhan itu hidup. Setiap kali kami mengalami sesuatu, saya cuma datang ke kamar. Saya butuh waktu sendirian dan saya bilang, Pak, Ruth takut. Ruth takut, Pak. Dan saya melihat, mungkin Anda bilang visualisasi, whatever. Tuhan menatap saya dengan cinta. Kenapa saya bilang Tuhan menatap saya dengan cinta? Karena firman-Nya ada. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau. Dan sekali-kali tidak pernah biarkan kau. Kita harus pakai firman, bukan feeling. Feeling mengatakan tidak ada Tuhan. Feeling mengatakan aku tidak merasakan apa-apa, itu feeling. Feeling mengatakan lagunya tidak enak. Itu feeling. Kita tidak boleh ngukur Tuhan pakai feeling. Kita harus ngukur Tuhan pakai firman. Firman bilang, aku Immanuel. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak membiarkan kamu. Yuk kita pejamkan mata sebentar. Bapak Ibu tahu nggak Tuhan itu Papa? Bukan cuman karena khotbah,
enggak. Ketika ada pendeta mulai berbicara sesuatu, saya kadang-kadang enggak setuju. Dia bilang dia pelayanan di misi, di orang-orang yang kotor, di orang jalanan. Dan dia hamil, lalu dia keguguran. Dan ini kata-kata yang dia ucapkan, saya keguguran. Karena ini harga yang harus saya bayar untuk melahirkan generasi baru. Apakah Tuhan itu seorang papa? Kalau lihat anaknya hamil itu kan seneng toh. Gak mungkin kalau dia lihat anaknya hamil terus dia minta tumbal. Nah ini Tuhan yang kayak apa? Papa, dia papa, gak pernah minta tumbal. Amin saudara. Yuk pejamkan mata sebentar. Saya pengen nyampein kepada Bapak Ibu. Aku papa. Kita nikmati aja. Aku papa. Dia tahu kok saudara kotor. Dia tahu saudara kalau doa seringkali tidak sabar. Dia tahu kok saudara kalau baca firman itu bolong-bolong. Dia tahu. Dan dia memandang kepada saudara. Dan dia bilang begini, aku loh sudah mati buat kamu ketika kamu masih dosa, jadi aku yang ngerti. It's okay, gak apa-apa. Aku cinta kamu nak. Aku cinta kamu nak. Ngomong sama dia. Ngobrol sama dia. Lihat Bapak Ibu dengan pandangan yang abstrak. Dia ada di depanmu. Dia menatap engkau dengan lembut, dengan cinta. Lalu dia mengusap air matamu. Dan dia bilang, Papa di sini nak. Papa di sini nak. Jangan takut. Kamu tidak sendirian. Kita akan jalan bareng ya sayang. Kita akan jalan bareng. Anda silakan ngomong sama Tuhan. Apa? Bicara sama Tuhan. Gak perlu klise, gak perlu kata-kata yang ditata. Bapa, Engkau tahu hati Ruth, Engkau tahu hatiku. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bicara sama Tuhan. Thank you Lord. Tuhan melihat air mata saudara. Dan Tuhan mengusapnya. Tuhan membelai kepalamu. Kau tidak sendirian. Engkau tidak sendirian. Aku akan bawa kamu ke padang rumput yang hijau dan cantik anakku. Thank you Jesus. Semua akan baik-baik. Semua akan segera baik. Thank you Lord. Aku akan angkat kamu. Kamu yang akan mengubah nasib keluargamu. Aku tahu kamu merasa
Kamu akan ke bangsa-bangsa. Mungkin keluarga tidak bisa support, tapi Tuhan yang akan membiayai. Jangan takut bermimpi sayang. Jangan takut bermimpi. Aku mendengar Tuhan bilang urapi 3 anak ini. Mereka akan jadi wanita-wanita yang luar biasa. Mereka akan jadi wanita yang sangat diberkati. Wanita hebat. Jangan bilang gak mungkin. Karena kalau Tuhan turun tangan tidak ada yang mustahil. Tuhan tahu kau merasa gagal. Kau pengen kasih yang terbaik tapi kau merasa gagal. Tuhan bilang enggak. Karena aku tahu kamu memang kelemahan banyak. Aku tahu kau tidak bisa. Tapi Tuhan bilang kamu akan lihat. Aku yang akan tolong dan tuntun kamu. Dan kamu akan melihat ini belum selesai anak. Kamu akan melihat beberapa tahun dari hari ini. Apa yang kau pikir gak pernah akan kau nikmati. Kau akan nikmatin itu. Bukan karena kekuatan. Tapi karena Tuhan yang akan turun tangan. Aku ngerti kamu memang gak mampu. Nah, selalu bilang, aku merasa fail. Aku tahu kamu gak bisa. Tapi aku bisa. Jalan sama Papa, kata Tuhan. Thank you Jesus. Kamu selalu merasa begitu salah sama Tuhan. No. Tuhan bilang, aku cinta sama engkau apa adanya. Aku cinta sama engkau. Kau akan lihat. Aku tahu keluargamu melewati banyak air mata. Dari Tuhan bilang, aku akan pulihkan. Aku akan tolong. Kalian anak-anakku. Ketika aku melihat kalian susah, hatiku pun hancur. Aku mau kamu percaya. Aku papamu yang gak akan biarkan kamu jalan sendiri dan berjuang sendiri. Kamu selalu merasa umurku segini Tuhan, aku udah gak mampu lihat. Disinilah Tuhan akan turun tangan. Aku yang bisa. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Tuhan akan melakukan banyak keajaiban di tengah keluarga. Thank you Jesus. Oh Lord. Izinkan beberapa saat ini Tuhan mau peluk Anda semua. Nikmati pelukannya. Pelukan yang lama tidak pernah saudara rasakan dari mungkin orang tuamu. Pelukan yang tidak pernah rasakan dari pasanganmu. Kau wanita yang kuat, kata Tuhan. Pundakmu ini lo memikul banyak beban. Dari muda kau berjuang sendiri dengan begitu keras. Dan Tuhan merangkul engkau malam ini dan Tuhan bilang, aku suami bagimu. Kau akan lihat perjuanganmu tidak akan sia-sia. Dan Tuhan engkau merangkul anakmu ini. Tangan ini akan diurapi Tuhan. Akan diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memperlihatkan masa depan masih ada untukmu. Tuhan masih akan melakukan lagi kebahagiaan yang pernah hilang. Dan memberikannya lagi. Nikmati pelukan Tuhan. Nikmati belayan Tuhan. Dia mau bermesraan dengan saudara. Dia mau peluk dan rangkul saudara dan cium saudara dengan cinta. Oh Jesus. Thank you Lord. Kasih setiamu
Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup. Pandang Tuhan, ya ucapkan kata-kata cinta. Aku cinta Engkau Tuhan. Ucapkan dengan manis. Pandang saudara dengan mesra. Ucapkan dengan manis. Setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Saudara tangkap dengan percaya. Saudara, engkau hadir di seminar ini karena satu kerinduan. Tuhan betul-betul akan turun tangan dalam kehidupan Anda. Bukan sekedar Anda mengaminkan, tapi aku percaya Tuhan akan melakukannya. Thank you Jesus. Bapak yang duduk di belakang Bapak Ibu Gembala, thank you. Ada impian-impian yang kau kubur karena kau merasa tidak mampu, namun belum selesai. Tuhan yang akan mengeksekusi impianmu yang gak mampu engkau raih. Thank you Tuhan. Mari kita katakan dengan ini. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Pak. Ruth berharap mereka juga ngalamin ketemu Papa dan menikmati kasih-Mu dalam hidup mereka. Yes. Terima kasih buat semuanya Pak. Amin. Ruth janjikan satu hal, Papa saja yang boleh dimuliakan. Amin. Terima kasih. Semua pujian hormat hanya buat Papa seorang. Amin. Dan selalu hanya buat Papa seorang. Amin. Amin. Yang bersyukur, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.